Menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk strategi perubahan yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh rekan saya yang bernama Asep Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk strategi perubahan. Yang pertama, di mana ada perubahan dan kehidupan. Yang pertama, tujuan perubahan adalah mempertahankan diri dan melangsungkan kehidupan. Dan yang kedua, berubah artinya beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan diri dan meneruskan kehidupan. Ada dua jenis perubahan, yaitu yang pertama, perubahan-perubahan operasional, yaitu perubahan-perubahan kecil umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa. Dan yang kedua ada perubahan strategis, yaitu berdampak luas dan memerlukan koordinasi dari dukungan unit yang terkuat. Dan yang selanjutnya ada macam-macam perubahan strategis. Yang pertama, perubahan budaya dan nilai-nilai dasar perusahaan. Dan yang kedua, perubahan fokus pada bisnis yang sama dengan konsumen yang berbeda atau mengeluarkan produk baru. Dan yang ketiga, ada perubahan cara kerja agar lebih efisien dan meningkatkan penghasilan dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perubahan radikal dan perubahan instrumental. Yang pertama, perubahan instrumental adalah perubahan secara kontinu untuk memelihara keseimbangan umum organisasi, biasanya terbatas pada salah satu bagian dan cenderung berupa perubahan operasional. Dan selanjutnya ada perubahan radikal. Perubahan radikal adalah merubah referensi, arah kebijakan organisasi, dan cenderung melakukan perubahan strategis. Dan yang selanjutnya adalah pembaharuan. Plan 2001 membedakan perubahan strategis, yaitu perusahaan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama transformasi manajemen, yang kedua manajemen turnaround, yang ketiga manajemen kritis. Dan yang untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nia. Yang pertama, perubahan antisipatif. Perubahan antisipatif itu adalah mengantisipasi sebelum segala sesuatu terjadi. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif yaitu adalah memberikan reaksi terhadap setiap kejadian dan merespon setiap hal yang baru terjadi. Yang ketiga, perubahan krisis. Perubahan krisis itu adalah perubahan yang membuat orang melakukan perubahan yang mendasar dan memerlukan banyak biaya dan energi yang besar. Perubahan Robi, Johan, dan Abdul Ghani pada perusahaan Garuda Indonesia. Pada bulan Juni 1998, Robi Johan menjabat sebagai CEO Garuda, lalu diteruskan oleh Abdul Ghani. Latar belakang hidupnya dari dunia perbankan dan perhotelan. Masalah dalam perusahaan penerbangan Garuda yaitu masalah keuangan. Keadaan waktu itu utang Garuda 1,2 M dolar jauh lebih besar daripada asetnya. Selanjutnya masalah manajemen. Karyawannya adalah 13.000 orang dan yang efektif hanya 6.000 orang saja. Selanjutnya masalah operasional. Rute banyak yang tidak efektif atau sepi penumpang. Langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, pembenahan manajemen dengan membentuk suatu manajemen yaitu direksi. Kedua, keberanian untuk menghadapi kreditur. Dan yang ketiga, melakukan restrukturisasi yang menganut konsep konsepsional, sistematis, bertahap, dan konsisten. Dengan membuang yang jelek-jeleknya, dengan melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, yaitu merubah kepemimpinan, proses manajemen dan operasional, pemasaran, dan sebagainya diubah secara bersamaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu perubahan strategis harus terlihat kasat mata dalam perubahan operasionalnya. Perubahan strategis membutuhkan konsep dan seni yang kuat dan harus dilakukan secara bertahap. Dan selanjutnya perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan yang sekadar tampak dari luar sama-sama dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.